Selesai ucapan puji syukur, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermahkotakan salam mari senantiasa kita alamatkan kepada seorang pemuda yang bertitel Habibullah, yang berakhlak-akhlakul karimah, pemuda padang pasir, penghuni padang sahara, suami tercinta dari Khadijah, buah hati belahan jantung seorang ibu yang bernama Aminah. Tiada lain tiada bukan selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan yang sempurna dan idola bagi kita mendunia. Kemudian penghormatan kepada segenap lapisan masyarakat Kampung Glimadan. Alhamdulillah kedanya dapat laksanakan salat Idul Adha secara berjamaah, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan dua khutbah juga, alhamdulillah. Selanjutnya barangkali kita mendengarkan sepatah dua kata nasihat yang berbicara atau berkaitan dengan Idul Adha. Cuma sebelum jiulun tuan duduk, sebelum terlanjur tuan bicara, ingin tanya nyau khutbah orangnya pakai bahasa Aceh atau bahasa Tokowa? Campur, ya alhamdulillah. Kadang tekna yang hana mengerti bahasa Aceh tersinggung, tapi alhamdulillah kita nyawa selesai dah semayang berjamaah, di mana semayang berjamaah Idul Adha disunnahkan mandi. Tapi kalau salat Jumat disunahkan mandi bagi orang yang ingin ke Jumat. Beda dengan mana dua raya. Walaupun gedanya hana tajak semayang berjamaah, tapi disunahkan mandi. Bahkan dikarenakan raya, kalaupun gedanya hana tajak masjid, tapi truk jamiah rumah supaya badan gedanya. Tapi Jumat nyainan beda mana jak Jumat dengan jak dua raya. Sunat mana uro Jumat bagi urang-urang yang pergi ke Jumat, tetapi uro raya disunnahkan meskipun tidak ke masjid semayang berjamaah, dengan alasan adalah truk iwo cuco sanak saudara handai taulan keluarga be lapu be burung be maaf, sehingga jika bahan pembicaraan yang tidak enak didengarkan, lebih-lebih pada pagi hari raya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arti Idul Adha adalah kembali kepada berkurban katanya. Cuma sebelum kita lanjutkan mengenai kurban, dalam satu riwayat, idza bakal yatim ihtadda arsh, apabila menangislah anak yatim pada hari raya, maka bergoncanglah aras. Awati bergoncang aras karena marah anak yatim dalam keadaan menderita, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Jibril wa wasi andar, wahai malaikat Jibril, peluah neraka, kemudian campakkan orang-orang yang kaya tapi dia tidak dermawan. Campakkan dalam neraka bagi orang yang kikir, harta banyak tapi tidak mau bersedekah. Dia kaya tetapi tidak mau menyantuni anak yatim, fakir, miskin, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Wawasi annar, luaskan neraka, lalu seret ke dalam neraka. Maka karenanya bengahnya
Tanya bersukaria, canda tawa, senang dan bahagia. Tapi ingatlah, na anak yatim metidur dua di samping rumah tanya. Beberapa hari yang lalu dalam keadaan menderita, sedih, yang tiada darah, teringat kepada orang tua. Kalau dulunya na urung si tho belau baju baru, belau daging dan sebagainya, ceria, tapi jino kagua ba Allah dihantarkan ke pusara, tinggallah penderitaan. Maka karenanya gedanya yang disinggah oleh Allah Ta'ala harta kekayaan berlimpah ruah, maka mohon gedanya perhatikan. Bahkan mohon diperhatikan karena Rasulullah nebegah, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Seperti ini Rasulullah mengisyarahkan. Artinya begitu dekat Rasulullah dengan orang-orang yang menanggung anak yatim. Karena sedih dan menderitanya anak yatim luar biasa, bukan main. Karena Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, dalam keadaan susah. Maka pada suatu ketika Rasulullah di pagi hari raya, nekalan tidro anak mit yang kata tahu gante dalam keadaan sedih. Awati dikalan ngon lain mandum sukaria dijajan igrup kuno isen kedih keperhatikan. Wahai ulam, wahai sabi, wahai anak kecil, pakon igada hana tayamaen, hana bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Itu lun hana masuk kawan, lun hai perumun, lun hai mengon, pakon lun anak yatim, lun hana peng. Sambil dipegah abang itampuh ledung ikli ili rupanya anak yatim. Rasulullah hanjit megedinga pimnyo anak yatim, gecok gerangkul gepuau rumah, dijadikan sebagai anaknya sendiri. Kemudian setelah gepapah anak yatim tersebut ke dalam keadaan bahagia, imengon li kawan-kawan sanak saudara handai daulan. Maka Rasulullah menyagalan anak yatim nyan tagai-tagai han gelontarkan, hana getinggalkan, melainkan gepapah, gedidik, gedana merasa keagamaan karena kali gerasa drog bahwa anak yatimnya dalam keadaan susah, sedih. Anak-anak gedanya awati jai kula ija abet dapat prestasi itu mempiala ipu rumah ayah mak ilmu merempak piala napat diploma anak yatim waktu merempak piala merempak prestasi hai dohom pelumah ibu li lego idut hai dohom mengadu danyo golem ipegah kali tajak tode anak lu dan sebagainya. Tetapi menyo anak yatim yang hidup si batang kara kadangkala dalam keadaan menjerit dan sebagainya, terkadang kitanya tanpa daripada pantauan dan kepedulian kitanya. Padahal bagi kitanya yang kaya-kaya yang disinggah harta oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dipertanyakan itu harta. Karena di antara 4 perkara yang paling dahsyat pertanyaan adalah tentang harta. Kalau masalah umur hanya ditanyakan kau kemanakan, ilmu kau habiskan, kau peruntukkan kemana, kesehatan kau habiskan kemana. Tetapi terkait dengan harta, nanti di akhirat depan belakang ditanya. Bagaimana ditanya? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat harta itu dan kau kemanakan? Susah. Maka oleh karenanya butuh ibadah tacok tapi salah ibadah pergunakan, atau sebaliknya salah tacok butuh ibadah pergunakan juga adanya menderita adanya di kemudian hari. Maka orang-orang kayanya laksana memasuki kepada supermarket. Tanyo yang kaya dia temang dalam supermarket tacok keranjang tabah puyang na tacok talip temang dalam keranjang. Awak tidak dobit pun selesai masalah begitu saja, tidak. Pakon leh tacok barang-barang gedanya
nyentruk bak kasir hanjit tu biar dileh itu tuh bertanggungjawab. Putra-putra ni cok tanya awate diperhitungkan sekitar 5-6 juta. Tri pina natruk melimang 8 menit. Kemudian tidra urang gatin gedamang bak minimarket. Jangan kalian cuma melihat saja tapi tidak mengambil barang-barang yang kebetulan na gebaan kadang. Pada gebaan idanya liana ma pakan hana necok pun kalian mantau teut anam dua danyo danyo gasin hana tapena. Satu sisi memberatkan, menyedihkan, tapi di lain pihak menyenangkan. Pan menyenangkan awate truk bakasir nyan hanai tun tanyo. You lewat laju. Jangankan 1 menit, 1 detik saja tidak ditahan. Lewat pakon karena tanyo gatin. Jadi sebagai perbandingan, gedanyo yang kayanya bila hana terpergunakan, hana terperuntukkan kekayaan yang disinggah oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tetap melarat di kemudian hari. Artinya nanti di akhirat. Maka karenanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan itu merupakan sebuah kehormatan, iya, tapi kekayaan itu juga merupakan sebuah laknat dan sebuah penderitaan. Tergantung kemana kita peruntukkan. Apakah untuk agama atau untuk berfoya-foya, itu terserah. Maka berbicara tentang harta berat sebenarnya. Boleh tersampaikan, boleh tanyo mengayomi masyarakat yang kamu seru dalam kejahatan. Maka karenanya gedanyonyo yang kaya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kehormatan. Para hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bak benghororayanya nalom yang sedih. Kenjuma dan hanya anak yatim akan tetapi nasib yang dengan keharap-harapan yaitu orang tua. Urung si gedanyo terkadang gedanyo hana ada peduli dan hana dahira dengan hudip. Terkadang bengeh gedanyo pulom katuha kalansia ganyan awate pegahaba karena lebingkeng dan sebagainya. Bengeh gedanyo. Tapi ingatlah setelah tiada 2 orang tua meleleh air mata. Seandainya orang tua masih ada, akan lumblo baju baru, pakaian baru, akan lung sia kurban, lung niatkan kepada 2 orang tua, atau lung midasi, akan lung tagut, lung pasau dalam rantang, lung intat kepada urung si. Yang akan terbayang pada geduk urang si gedanya hojak pak gepega putra gepega kebiasaan apakah salat malam, tahajud malam, berzikir, baca Al-Quran, seluruhnya terbayang gedanya. Pu kegiatan kita masa udip. Pajan terbayangnya ahwati kahanali. Benghororayanya kadang-kadang na urang si yang mentengah harap kedatangan gedanya. Kadang hana jiu hanya beda kampung, beda kecamatan, beda kabupaten. Tapi hantam pernah tahu dengan alasan terbatas ekonomi, terbatas atau hana terbatas, menyotanggapnya sebuah kepentingan, jangankanlah di kemukiman, siap gedanyo tahu walau belah di kabupaten. Maka karenanya doa yang paling dahsyat, ampuh dan jitu adalah 2 orang tua. Meskipun gedanya tengah gagal ekonomi, walaupun gedanya gagal di segala bidang, selama masih ada orang tua, insya Allah akan makmur dan jaya. Tetapi hati-hati dengan lisan 2 orang tua. Jaga baik-baik, karena orang tua gedanya walaupun kon sidra ulama, sidra yang orang yang saleh, tapi ingatlah lisan 2 orang tua adalah orang yang karamah. Menyogokun A terjadi, menyogokun B akan terwujud.
Kadang-kala tanya hanaya meno maklum ayah long consider ulama, consider ustaz, consider tokoh agama, kan orang yang tahu dengan Allah baik maya. Nyan pernyataan iya kalau dengan masyarakat, tetapi kalau dengan anaknya hati-hati. Walau agaknya kan orang saleh, kan orang taat, meskipun orang bangsat, tapi menyogotanya orang nyo membahayakan, membinasakan kitanya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dosa yang paling rayu yang hanya bertinggal adab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa seorang anak dengan orang tua. Adab di dua, yang pertama adab oleh Allah taala di dunia, yang kedua setelah mati. Kiban cara nadab oleh Allah Subhanahu wa taala tanya yang dosa dan temerka dengan orang syirik di dunia susah udip. Gaji boleh 20 juta per bulan, 30 juta, 100 juta, tapi kedamaian dan ketenteraman jiwa hana Nabi oleh Allah taala katanya. Kupu kaya, kupu pangkat dan jabatan. Akai lepeng, cikai leke mutang. Ada pemutang ikun katanya. Lu dah putang mu 7-8 ke. Kadang-kadang kali ke 9. Handa bi dia dah beri dia. Hantingan 8 ke terkena putang 5 juta, 10 juta. Tapi leke urutan ke tikurung atau ke 10 ka handa bi dia. Hai dah bili dia okey. Sebab ni cara mutang lawinyo nanda. Cara mutang lawinyo. Nabi dia cukup berat mengkaranya anak jauh daya anak wo boleh bak kuliah lah Nabi dia menyokan bak pak cik bak wa bak syarah bak tahu cik kemenang nyobak mutang tapi waktu bayi tengok cara bayi je dong tang-tang waktu dia lagi penggaknya nak tajak kamu 18 ke putut alah mempengnya 80 juta pih bak kun pih tang-tang 8 ribu. Kadang-kadang cik putus silaturahmi hana mengalih ju. Je sentimen pribadi beroje balake mutang nabi tiat medal tang-tang tiatnya tiji mojim. Tidun hana gelah halam hana pegah balik. Gaji sebahagian orang gejok laju inisiatif mana putra-putra boleh. Hai peng tak melimang juta, memang 10 ribu je kupi hana putang-putang terdegah. Je kengon dalam je kecara lah, mai tak putang pro 18 juta. Je kawan syaitan dan sebagainya. Nyo membahayakan bagi kita nyo yang bayi utang, ngutang galak, bayi kita. Pada bagi kita nyo alah tak pernah meninggal atau tanyo tak balap lain hanglah. Maka setiap ada kematian pelepasan jenazah selalu diutarakan adalah dosa-dosa dan utang. Bermakna hutang membinasakan kita nyo di kemudian hari. Maka para hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Tanya pi yang na kekayaan yang Nabi Allah Taala nyo urang si kadangkala kana wa Allah mari sama-sama tanya doakan tamukhanduri taniatkan pahala kepada dronian karena dua urang si tanya setiap malam hari raya kemudian Asyura nisfu Syaban geworoh gedang bak pintu kiban keun wahai urang yang na dalam rumahnya adalah rumah yang lun bangun berakon lung susah payah sehingga kata gelengkeng rumahnya gata huni gata yang cukup nyenyak bahagia sementara lung menderita dalam jerat hanya 1 kali 2 meter tempat lun mata katanya isteri yang kata wa Allah dalam jerat pada dah bedah dah kun katanya wahai suami lun punya suami wahai isteri lun berakon katanya sama-sama tabina rumah tangga tahira sadah anak-anak katanya tak paju mangat-mangat berakon makanan minuman dan sebagainya ilun hana tapuna gekun le urung si katanya hai anak mutuah gata ka dewasa ka sukses ka jaya pakan hana tingkat gelun ilun cukup jera dalam alam barzah cuma kapu tenang dan kapu bahagia hanya anak dan istri
Itanya biasa kada belo baju baru, luar baru, pakaian baru, dah persiapkan pada anak isteri. Nyak bahagia, nyak tenang. Sedangkan dua orang tua dalam alam barzah kita biarkan begitu saja. Inyo mana? Yang salah satu tanya adalah anak-anak yang durhaka karena tidak mempedulikan kepada orang tua yang dulunya bersusah payah. Lebih-lebih yang membahayakan adalah koh silaturahmi, karena ada persoalan atau sengketa sehingga takun le katanya han ku jale badron hai mak, han ku le dron hai ayah, karena dron merasa tidak adil. Nyan kata-kata ada dubir truk ba uraya geharapkan han kau kata welung han kapo saputan akai lung kalan wajah mentang lun merasa bahagia, tapi handawo gengsi dan yang bengeh dendam tanya. Apalah arti dan gunanya dah sembahyang uro malam limang bawate sementara mentang takoh silaturahmi dengan keluarga, handai tolan sanak saudara, lebih-lebih dengan orang tua. Nyohan gepei amalan gedanya, maka gedanya yang kadang bengeh baik dengan tetangga maupun dengan orang tua nyota salam-salaman nanti mesti dah salam-salaman pakon agar gedanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang gedanya, kurban gedanya. Mandungku nah ciri-ciri urang diterima amalan. Nah, yang pertama senangnya bersedekah. Yang kedua, di saat kita taduk majlis ilmu atau tadinga tausiah hana lagi gelang rotari nyinan tanda walau hana 100% urang diterima amalan oleh Allah taala senang awak kum sedekah lagi rasa-rasa ilung gelong kum sedekah gelong bantu. Yang kedua, tanda urang diterima amalan awak tidak dengar tausiah gedanya hana lagi gelang rotari ada dua tetap aman nyaman hana meno 3 mendih 3 pedang letun hana ti urung doa nya ada nyu hana bu bente ye kam kara ada jum dan nyu jum da dua hidup ka athamura ka bau putih ka dari segala macam beyon nyeng ketanda mendau nyem nyuna alu ya kiban le nya nyuna terima amalan nyen ciri-ciri. Yang pertama, senangnya bersedekah. Waktu majlis ilmu tak ikut pengajian yang kita nyoh hana kengkod senang hana lidak ujum na umma kai tengah jum kati jum ko tu tha re tanya pi menyom nongkrong atau bak sandiwara pakon han dua jum pakon han le jum tetapi menyom majlis ilmu tak kala le jum tak ula de tunggu bu go trip go han je thagai trip go danyo menyo di bidang agama nyo dosa sebenarnya dia karena tarku ta'allum minal kabirah. Orang meninggalkan belajar ilmu agama adalah dosa besar. Meskipun katanya hana tajak bertadu sagai di rumah atau taih hana ada pegah tapu ke urang. Walau demikian tidak pernah mengupat fitnah dan sebagainya. Tapi di masjid di Menasah di dayah berlangsungnya pengajian hana ada ikuti dosa besar. Tak kira dia dosa besar hanya mencuri, minum-minuman keras, menjudi dan seterusnya. Bukan itu saja, tapi meninggalkan belajar ilmu agama dosa besar. Lalu burung mana? Kuputaya yang penting kan tanya, nada ibadah, nada semayang, yang lebih parah wa kullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu marratun la tuqbalu. Setiap seseorang beribadah, beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, tetapi ibadah haji dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan lewat menuntut ilmu kan jauh balik udayah menasah dan sebagainya, tapi karena tire-tire asyaitanu syaikhu liman la syaikha lahu. Orang yang tidak ada guru waktu di dunia, maka syaitanlah gurunya nanti di akhirat. Nampakkan menunggu kejadian dengan orang akhirat. Qala syaitan, berkatalah syaitan, lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setelah katanya bertanggungjawabkan gecok keputusan oleh Allah Ta'ala, nah sebahagian menuju ke kanan, nah sebahagian manusianya menuju ke kiri. Yang menuju ke kanan aman, alhamdulillah, tamang dalam surga.
tapi bagi orang-orang yang mengambil buku amalan dengan tangan kiri dalam neraka. Qala syaitan, berkatalah syaitan, hari ini wahai manusia, jangan kau cerca mencaci maki, baik kacaci lu wahai manusia. Uronyo yang butoi janji Allah hebat waknya dalam syurga. Itim semayang, itim puasa, itim berkurban, bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir, miskin, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hebat waknya. Yang taat dan bertakwa tamang dalam syurga. Uronyo janji Allah butoi, tapi janji long uronyo adalah kalah. Nyo cukup sakit. Wadai begah janji lun adalah kon. Dan uronyo baik kata nak long, baik kacaci long. Jangankan nak bantukah long sendiri, hai long perlahi. Long cuma lenseru saja, tapi pakan kai kuti. Enggak perlu salat, enggak perlu ngaji. Enaknya nongkrong puas. Ngapain kita salat, ngapain kita ngaji, ngapain tahajud malam, baca Al-Quran dan sebagainya? Ngapain? Nya bang ngapain ini? Patih katanya. Tengok hai kun. Uronyo haik long bantu, cuma long yu agak timbangai. Maka setiap hari dan setiap manusia ada dua yang membisik ke telinga kita. Yang pertama malaikat mulhim, yang kedua iblis laknatillah. Selalu dibisik oleh malaikat mulhim, jangan lupa salat, ngaji baik-baik dengan dua orang tua, bayar hutang, jangan lupa zikir dan sebagainya. Selalu dibisik oleh malaikat mulhim. Tapi kadang-kadang tanya kalah dengan bisikan syaitan. Di syaitan dah kajak Jumat, kam pergi laju, komela laju, baik bayar hutang, baik tim jabut, pu jabut nyan, hai tim kaya tu. Maunya ngan jabut bergaya tu. Dan dapat tanya, hiban cara apa yang 5 juta berdak investasi menjadi 10 juta, dari 10 menjadi 20, 20 menjadi 40 juta. Salat enggak perlu, ngaji enggak penting. Tak iakan lagi tanya, leh ke syaitan, han leh ke malaikat mulhim. Tapi ingatlah ada waktunya menderita dan menyesal. Pajan menyesal, awati kitanya setelah kematian. Pajanlah orang akhirat di mauqif. Menyesal lun hana ilmu, rupanya pu yang lun persembahkan di hadapan Allah hana terima. Wa kullu man bighairin ilmin ya'malu a'malu marudatun la tuqbalu. Ditolak dan tidak diterima bagi orang-orang yang beribadah tapi tidak mau mengaji. Ini perlu kita garis bawahi. Orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Ta'ala, salah satunya contoh adalah salat tetapi tidak mengaji, la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tafakkur sebenarnya boleh arti gebi umur panjang, gebi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang katanya hana berkurban, padahal berkurban adalah perbuatan yang sangat mulia. Kalaupun kita yang tengah awak orang akhirat datang bertanggungjawabkan, ho harta begitu banyak yang lon miliki, nah lon berkurban. Alhamdulillah jarang-jarang tadinya awak pegang pengumuman di panitia, alhamdulillah ke masjidan kita nyaw, nah lembu 10, kambing 8, alhamdulillah. Sebagian panitianya beda-beda tak raya kurban, pakon juga benar kurban, dah lumong terbodan. Pegah tagalangnya, tapi tanya alhamdulillah. Sangat beruntung dro-dro yang nak berkurban, karena akan naik saksi, akan naik saksi kuku-kuku, bulu-bulu kurbannya, saksi bahawa agaknya adalah telah dilaksanakan kebaikan-kebaikan. Lebih-lebih katanya yang berkurbannya awat tegesi tak saksikan darah yang ilinya akan melebur dosa katanya. Dasar berkorbannya karena berjih Nabi Ibrahim awatin kun ba Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya
inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Rabbi habli, ya Allah Nabi kelong anak yang halim, yang patuh, yang taat kepada agama. Namlake Nabi Ibrahim, seorang nabi saja berdoa, berusaha berdoa. Baik katanya usaha kagai hana berdoa sombong katanya. Tapi yang berdoa mentang hana berusaha nyampi katanya bohong, konbun. Maka gemdoa oleh Nabi Ibrahim, nabi anak yang soleh, anak yang halim. Awati karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala katru umu na yang sabar riwayat ke begah 7 tahun, na yang 11 tahun kekeun. Ya bunayya inni ara fil manam, hai anak lun, ilun dalam mimpi lun kalen bahawa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gata giu kurban. Pun itu ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah menyo memang nyan perintah Allah silahkan lung rela. Anak Nabi Ibrahim ke lagi anak danyo bela pegah nak kau daku pegah dam nempo kau daku yu ja bu mentang kau tu sah dia kuliah mentang tu sah pandagun nyonya karab uraya so di antara wakah limang kukoh daku nyane wanya itu kemenan ya kali kamu musyawarah kali kamu fikir-fikir mandum baik kamu nak daku aron mentang roh katuhar pulang ka angang gentet drone terkeja dah buat le dekali terkeja mati lampu bi terkeja dah re pelupa bi terkeja kau pu kamu le tak harapan kuliah dalam taman barangkali mana ni kun atau atai karab raya haji ikun bade ade mendung bungko je pejut dam waro tu raya barangkali lagian anak gedanya tapi anak Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail puhun ya abadi if'al ma tu'mar, silahkan melakukan menyonyan perintah Allah. Ya lagian anak Nabi Ibrahim jero istri tercinta juga jero oh na tu tingkat jero tunggung tuah menyo anak tiap podaku menyo perumah wati Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah trip menikah hanan karunia anak oleh Allah Taala pu itu biat tu menyobah harta katanya bang gekeun le Siti Sarah ba Nabi Ibrahim nyobah harta katanya bang katanya trip kada keluarga nekalan hana keturunan nang menikah gede nguri nang lain nyanyian pernyataan dari perumah demi katanya kan cukup cian pasti dekeun yes ku trip kalung preh pasti nyan dekeun mang perumah katanya jangankan iu langian baru dah ke mana dek nyai long menyo lewat PNS menyo lewat P3K kanara teki bacut meteu nyo meteu lum kawin lain dia pui tu hana meteu nya hanjeut memeteu hanjeut nya ra baru katanya tapi ra baru Nabi Ibrahim bangga hana keturunan gekeun wahai Nabi Allah Ibrahim nu menikah ke dengan orang yang lain supaya aron nak keturunan hana trip kemudian pulang mudanya wagap kan menikah lain dengan tawa dengan Siti Sarah awate singkat cerita pendek kalam dah begah Allah Taala dikaruniakan anak yang bernama Nabi Ismail wate nepuduk Nabi Ismail bak sabar tempat duduk tinggalkan Siti Hajar beserta Nabi Ismail ya kalen tahu ya kalen Siti Sarah ada gua bak Siti Sarah diperintahkan oleh Allah Taala ya kalan lom tahu ya kalan yaitu Nabi Ismail dengan Siti Hajar tapi kalan syarat jih baik begah-begah apa baik tren-tren baik mana cuma sit mendam kalan waknya kalan karena yang perintah Allah hana terasa berat nunggu segala macam bentuk ibadah menyagutanya karena Allah hana berat karena Allah berat tajak Jumat behana mangat dengan masyarakat berat tajak ber gedanya kan karena Allah merasa berat bahkan tajak semayang raya lagi yang tidun waga berat sih kan karena Allah maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Taala wahai Nabi Allah Ibrahim ya kalian Siti Hajar dengan
Nabi Ismail bek makmat bek berhaba. Leh kekalan kemudian perintah wolom Mbak Siti Sarah. Pada itu Mbak Siti Sarah karena karayu katumbu dewasa dudukun. Nyo jino kali kedua jak kalan tren cuma pegahaba bek makmat bek tentu-tentu dan sebagainya. Jut si nyandung perintah Allah sanggup dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka karenanya digedanya berdacok contoh daripada Nabi Ibrahim. Kon cuma perintah ngiang kalian tagai tampi-tampi wa awati koh takwa siap dilaksanakan, tapi Allah Taala punya rencana lain. Awati ke kalian wati awai Nabi Ibrahim pernah berkurban teribe boh kameng sertuh boh ler tuh boh lumo dan padung-padung boh kibas dan sebagainya, unta ledat getes oleh Allah Taala. Nyawa nak perintahkan anak siap koh rupanya tiap dia anak pi hana melawan di perumahan pi siap hana apa. Cuma tanya setidaknya kahana beratat iup-iup Nabi Ibrahim mendau. Baik sampai tanya awati lewat challenge kan bantatut lam ke dalam saku tu pada on 50 lu batal. Bantatut on 20 lu pada on 30 tamang batal. On 5,000 hana jadi sih. Sab itu biat on 2,000 yang kalemah lembutnya berubah. Nyam doa alam Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Ya Allah, Nabi ridha dron dan ilmu nu tambang dalam surga. Dengan 2,000 rupiah on yang kalemah lembut tambang dalam surga. Muka Dubai. Nama leh dia. Nama leh dengan Allah Taala. Karena beragama sementara yang kan agama berfoya-foya adanya hanya ke hura-hura nyan ke cuma dan hanya 2,000 rupiah. Tapi 100,000 jutaan dan sebagainya. Putra kata buat sebenarnya. Lebih-lebih lamnya bunga huraya. Nyo mari sama-sama lagi kita nyo dasan tuni anak yatim tajuk seala kadar kadang poin belum makanan dan minuman. Cuman na cara lain kamu-kamu yang ngatin tapi tayang ke anak yatim pokoknya benar pahala. Na cara ustaz? Jawaban adalah nah. Tiba nunggu tajak ba anak yatim bagi kita nyo yang hanapai yang hudip di bawah garis kemiskinan tagutu oleh dengan rasa kasih sayang. Mampu hikmah dan faedah haji nyan gedanya akan duruh dosa dia sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Tapi baik anak yatim yang ke SMA, S1, S2 benten aku tu tak tenang tayang buka dacanya dah sih nak metika SD atau baru-baru dah SMP baik bedah gedanya untuk ka adanya butuh ji salam lah yuk jarau buka jarau mana lah kapah adanya mengharayakan duruh dauta mudamah dauta lah. Maka karenanya para hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling memaafkan, mari kita berkurban, mari kita salam-salaman. Nanti kita yang kadang bengeh membulin-bulin bahkan medun nyo adik bari salam-salaman inang rabe inang agam tabi agam beda muawa urinang uragam tacum lom iu lila koi hambu ipo mati dendu ulam dalam masjid nyo bentuk thalah turah buai nunggu yu talam-talam yu muawa cum-cum tabi agam tam muawa bentuk danyo uragam bijak urinang jah uragam ha kamu membudidayakan idanyo hana pakai lapi ode talam-talam laju dauta danyo. Maka mesti kita ino kebiasaan benghoraya atas salam-salaman tadang manja bentuk kita mana na yang parah law gesalam getalam awak didro ba mutuh gebeling ke tabo nah ada don tro badingkanya han ada mula panjem te ge ceramah ilung tetap hang kumongan hang kutalamanya jiran tengah orang kira apa ganti nyan temayang dron hana arti ya hana arti ada tersinggung delung pegah lagi hana arti hana yum semayang dron yang mantang koh silaturahmi uronyo hana talam-talaman hana pun beli delung aduh dia pegah beli nagai bengeh no hana pu bengeh no jirana tengok sebab menyo semayang han rimang hana pun harap amalan lain diterima. Al awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Mula-mula ditanyakan di akhirat nanti adalah salatmu.
Semayang keterima karena ana dendam-dendam li danyo. Kalaupun bengih na batas. Nya bawa denya menyo semayang keterima amalan lain keterima. Fa in tukubila anhu sairu amali. Fa in rudda faturaddu anhu sairu amali. Amalan semayang keterima maka amalan lain keterima. Menyo amalan semayang getulak maka seluruh amalan drone yang lain pun getulak. Nyo kadang tiplu boh lumo naruh lumo drone tidur lo harga 15 juta. Ngan urang mantap dendam dia. Maka dia muat dalam buruk ruhum. Maka dengan hadirnya urorayanya oronyo tam geget dengan sanak saudara handai tolan dengan keluarga lebih-lebih dengan urang si nyo katanya saling memaafkan. Jadi rasa luntuan nyo yang dapat luntuan sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.